Pembuktian yang kedua, Yesus mengatakan dia sama dengan Allah. Ya, apa buktinya? Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 36 sampai 38, Yesus mengatakan kerajaanku sama dengan kerajaan Allah. Tolong Bapak Ibu perhatikan tanda garis sama dengan. Kerajaanku sama dengan kerajaan Allah. Itu artinya apa? Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu makanya berani dia menegaskan dan mengatakan kerajaanku sama dengan Allah. Tidak ada yang berbeda. Karena memang dia adalah Allah itu sendiri. Hal yang kedua dia mengatakan, marilah kepadaku. Sama dengan datang kepada Allah. Matius pasal 11 ayat 28. Yang mana ayat ini mengatakan, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan, artinya apa? Pemulihan, kekuatan, pengharapan, mukjizat, solusi atas masalah, persoalan, dan pergumulan. Himbauan dorongan Yesus yang mengajak kita, marilah kepadaku itu sama dengan kita sedang datang kepada Allah. Yang ketiga, ikutlah aku. Sama dengan, waktu Yesus mengatakan, ikutlah aku, itu sama dengan kita mengikuti Allah. Bukan mengikuti yang lain. Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Lagi-lagi, mengapa Yesus berani mengatakan, kalau engkau ikut aku, kalau engkau datang kepada aku, apapun masalah pergumulan, itu sama dengan datang kepada Allah, dan juga sama dengan mengikut Allah, karena memang dia Allah tersendiri. Bahkan yang keempat, menarik lagi dikatakan oleh Yesus, menerima aku, sama dengan menerima. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat, terima secara pribadi, membuka hati, terima Yesus. Sebenarnya, waktu kita menerima Yesus dalam hati, pikiran, perasaan kita, itu sama dengan kita menerima Tuhan, menerima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Maka jangan sampai salah Bapak Ibu. Konsep kita, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hanya sekedar menerima Yesus saja. No, Allah. Sama. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti pribadi, di samping kita juga sedang menerima Allah, kita juga sedang menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi daripada Allah. Yohanes pasal 13 ayat 20. Dan ini adalah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Di mana Allah itu tidak lagi ada di luar kehidupan kita, tapi dia ada di dalam kehidupan kita. Allah itu tidak lagi ada di luar hati kita, di luar pikiran kita, di luar perasaan kita. Dia ada di dalam totalitas roh, jiwa, dan tubuh kita sendiri. Dalam wujud roh. Dan itu sesuai dengan Yohanes pasal 10. Kalau engkau tinggal dalam aku, dan aku dalam kamu, apa saja yang engkau minta, pasti aku akan berikan. Kehadiran Allah di dalam diri kita waktu kita bertobat terima Yesus sangat berpengaruh. Ya, terhadap cara Tuhan menjawab doa kita. Terlalu banyak orang yang mengeluh ke saya dengan mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah berdoa untuk pergumulan saya yang ini, itu, sono, sini, dan lain sebagainya. Tapi kok nggak ada perubahan, Pak. Nggak ada jawaban. Bahkan justru sebaliknya, Pak Pendeta, yang terjadi. Makin bertambah-tambah masalah, persoalan, pergumulan. Dan masalah yang lalu-lalu belum juga selesai. Persoalannya mudah kita tebak. Allah belum ada dalam diri orang itu. Dan orang itu belum di dalam Allah. Artinya apa? Belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
kalau kita mendoakan orang dengan segala pergumulannya, jangan langsung terburu nafsu, minta tangan Tuhan bekerja, menolong dia. Dia saja belum bertobat kok. Dia saja masih di luar Tuhan kok. Gimana ceritanya? Nah ini kita kadang-kadang ini hamba-hamba Tuhan kadang-kadang nggak kritis juga masalah-masalah kayak gitu. Bawa dulu dia di dalam Tuhan, undang dulu Tuhan di dalam hidupnya supaya terkoneksi rohnya dengan roh Tuhan. Gitu. Itu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu seorang pengusaha, dia begitu bahagia dan begitu senang. Dia telepon saya dan istri saya. Kalau pendeta, puji Tuhan. Saya bilang, kenapa? Pergumulan saya yang sudah 20-an tahun, saya doakan, nggak ada solusi. Tapi baru 1 minggu, saya berjumpa dengan Bapak Ibu Pendeta. Lalu Bapak Ibu Pendeta tantang saya, bimbing saya, bertobat kepada Tuhan. Hadirkan di dalam hati saya Kristus atau Tuhan sendiri. Ya, sudah Pak Firman. Apa luar biasanya, Ibu saya bilang. Satu masalah saya, 1 minggu diselesaikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita mudah menyimpulkan. Karena jemaat kita itu sudah rajin ibadah hari Minggu, melayani tanpa absen. Ah, udah pasti sudah bertobat, sudah lahir baru. Belum tentu. Mari kita belajar dari Nikodemus. Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai 3. Apa kurangnya Nikodemus? Ketua Sinode, Epaurus. Tuhan bilang, engkau belum di dalam aku dan aku belum di dalam kau. Maka kau harus tobat, lahir baru. Sayangnya Nikodemus tidak merespon itu. Pembuktian kelima, pernyataan Yesus yang mengatakan dia sama dengan Allah. Itu dikatakan oleh Yesus juga di dalam Markus 9 ayat 37. Kalau kita menyambut dia dengan membuka hati, pikir, dan perasaan, itu sama dengan kita menyambut Allah. Ya, kalau kita melayani Tuhan Yesus, itu sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Juga apa? Melayani Tuhan. Melayani Allah. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikir dikotomi. Bahwa waktu kita melayani Tuhan Yesus, kita tidak sedang melayani Allah. Salah itu. Penyambutan kita, pelayanan kita terhadap Tuhan Yesus, itu sama dengan pelayanan kita terhadap. Maka untuk itulah, kita jangan sembarangan, jangan asal-asalan kalau mau menyambut Tuhan atau melayani Tuhan. Perlu persiapan. Roh, jiwa, dan tubuh. Kadang-kadang kekristenan kita itu hanya terjebak menyambut Tuhan, melayani Tuhan hanya berupa persiapan apa? Jas doang yang kita persiapkan. Nah, itu kita setrika itu. Atau kalau ibu-ibu apa? Hanya mempersiapkan baju yang mewah. Tetapi rohnya, hatinya, maksud saya Bapak Ibu, tidak pernah dipersiapkan. Dengan cara apa? Bertobat di rumah Yesus dan hidup dipimpin oleh roh. Jarang dipersiapkan itu. Bahkan, ya, sifat perilaku atau bahasa kampung saya, pangalahonya, nggak pernah berubah. Padahal sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Maka apa hasil daripada penyambutan kita, pelayanan kita terhadap Tuhan itu? Nggak ada gunanya sebenarnya. Sia-sia. Maka mari kita mempersiapkan totalitas hidup kita di dalam menyambut Tuhan atau dalam melayani Tuhan. Karena kita sedang melayani Allah yang luar biasa, yang menciptakan kita, yang memelihara hidup kita, dan bukan yang menjagai kita, serta yang memberikan kita jaminan masuk surga.
Saya sedikit kasih ilustrasi Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba Presiden Jokowi datang ke gereja Bapak Ibu, pasti kita sudah super sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Kita pastikan betul gedung gereja kita rapikan, kita bersihkan, kita kan kira-kira begitu. Artinya tiba-tiba kita sulap semuanya menjadi kelihatan clear and clear. Penampilan kita, jemaat kita persiapkan. Bahkan mungkin kita pastikan tidak ada satu lubang batu pun, tidak ada satu lubang di dalam proses perjalanan yang akan ditempuh oleh Presiden. Kita mempersiapkannya begitu luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyambut Tuhan? Samakah persiapan kita seperti kita menyambut Presiden? Padahal Presiden hanya cuma 10 tahun jabatannya. Setelah itu, selesai. Tapi Tuhan Bapak Ibu, Dia tidak hanya memelihara hidup kita 1 tahun. Seumur hidup kita sampai di surga kekal yang tanpa batas. Harusnya kita memberikan sambutan yang bagi Tuhan dalam melayani Dia. Mengapa? Karena kita sambut ini, karena kita layani ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, dan tidak ada lagi di atas Dia. Maka penyambutan kita harus lebih excellent dibanding daripada penyambutan pemimpin-pemimpin di dunia ini. Maka untuk itulah kita perlu bereskan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, termasuk panghalau kita. Tolong Bapak Ibu khotbahkan yang di jemaat. Supaya tidak hanya mereka berpikir cara menyambut Allah tiap minggu hanya dengan pakaian yang bagus, baju yang bagus, sepatu yang bagus, perhiasan yang baru. Jangan. Tapi hati yang bagus. Pikiran yang bagus. Pangalaho dan sikap karakter yang bagus. Gitu. Maka Tuhan senang. Kita sambut, kita layan. Pembuktian yang keenam bahwa Yesus mengatakan dirinya sama dengan Allah. Yohanes pasal 14 ayat 9 mengatakan, ya, siapa yang telah melihat aku sama dengan telah melihat Allah. Untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yesus perlu turun ke dunia ini? Karena Yesus itu adalah bentuk konkret daripada Tuhan atau Allah itu sendiri. Sebab kalau Allah itu hanya ada di surga, maka sulit bagi kita untuk mengenal secara detail, komprehensif, atau menyeluruh dan konkret tentang Allah. Maka dia turun ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Waktu kita percaya kepada Yesus, itu sama dengan kita percaya kepada Allah. Waktu kita melihat Yesus, itu sama dengan kita melihat Allah. Mungkin kita bertanya, tapi Pak Tony, itu kan terjadi dalam perjanjian baru. Para murid, orang-orang PB yang melihat Yesus secara fisik. Tapi kita kan enggak. Nanti dulu, jangan sojon Bapak Ibu ambil kesimpulan. Memang orang-orang di perjanjian baru mereka bersyukur. Karena mereka pernah melihat Yesus secara konkret. Maka bagi mereka yang melihat Yesus itu lalu mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu sama dengan mereka melihat Allah. Tetapi persoalannya, orang perjanjian baru yang sudah melihat Yesus secara konkret itu, banyak juga di antara mereka menolak Yesus. Yang itu yang menyebabkan si Yudas itu menjalibkan dia, menjual dia, mengkhianati dia dengan berkolaborasi dengan para imam orang Farisi. Karena mereka tidak melihat Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Penglihatan terhadap Yesus di sini bukan hanya dipatok penglihatan secara fisik, bukan. Tetapi juga mengacu kepada penglihatan secara rohani. Maka, kalaupun kita belum melihat Yesus itu secara fisik, tapi kalau kita percaya kepada fakta-fakta yang sudah dijelaskan, diungkapkan dalam Alkitab, lalu kita bertobat kepada Yesus itu sama dengan kita telah melihat Yesus secara rohani, yang artinya
itu kita sama telah melihat. Karena nanti waktu di surga, Tuhan akan bukakan secara luas tentang pribadinya sendiri. Maka dengan demikian, firman Tuhan berkata, berbahagialah kalau engkau tidak melihat aku secara fisik, tapi engkau percaya secara roh. Itu kan koreksi Tuhan Yesus kepada Thomas. Tapi jangan juga kita menjadi barisan kelompok seperti Thomas. Saya lihat dulu, saya pegang dulu. Kan itu kata Thomas, kan Bapak Ibu sama Tuhan. Tuhan Yesus kata, oh sini kau teman-teman. Lalu Tuhan Yesus tunjukkan, lihat nih, kedua telapak tangan saya. Masih ada kan bekas lubang kepala. Masih nggak percaya juga si Thomas ini. Tuhan Yesus tahu, begitu sulit atau masih dipercaya. Oke, sekarang masuk ke jari. Lalu dimasukkan dia jari jempolnya ke telapak tangan Tuhan Yesus yang bekas lubang kepala. Tembus. Baru langsung tersungkur lagi Thomas. Bapak Ibu jangan sampai kita seperti Thomas. Hanya baru melihat secara fisik baru. Tapi apa yang disampaikan dalam perjanjian lama, perjanjian baru cukup menjadi sebuah dasar bagi kita percaya bahwa memang Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus itu benar-benar ada. Dan kita bertobat dan percaya kepada dia. Itu sudah cukup. Karena nanti di surga akan diperlihatkan secara tidak benar kepada seluruh orang-orang percaya yang telah ada di surga. Raut wajah daripada Allah itu sendiri. Sekali lagi, dari 6 pernyataan Yesus ini, tidak ada satu nabi dalam PL dan bahkan rasul dalam perjanjian baru. Bahkan tidak ada satupun pemimpin agama di dunia yang berani berkata seperti perkataan Yesus yang sudah kita bahas tadi. Mengapa? Karena mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Allah. Mereka hanya manusia. Cuma sedikit punya kelebihan dibanding manusia yang lain. Apa? Karena mereka dipilih dan dipanggil menjadi wakilnya Tuhan, juru bicaranya Tuhan, menjadi nabi atau rasul. Hanya sebatas itu aja posisi mereka. Lebih dari itu, tidak. Tetap Tuhan yang menjadi Allah. Tetapi Yesus yang menjadi Allah 100%. Ini pembuktian yang kedua.